Dior adalah salah satu brand fashion ternama yang menjadi favorit bagi kalangan pecinta barang-barang branded. Dior diambil dari nama pemiliknya yaitu Christian Dior. Karya Dior tak langsung digemari oleh kalangannya, tapi Dior tetap berkarya hingga karyanya diperebutkan oleh para wanita zaman itu hingga bahkan sampai zaman sekarang. Nah, berikut adalah perjalanan singkat Dior dalam merancang busana. Yang pertama, lahir di keluarga yang berkecukupan. Lahir pada tanggal 21 Januari 1905 di Grenville, sebuah kota di tepi laut utara Prancis. Orang tuanya adalah pemilik pabrik pupuk yang sukses. Mereka adalah Alexandre Louis Maurice Dior dan istrinya Isabelle. Dior merupakan anak kedua dari 5 bersaudara yang sudah tertarik dengan seni semenjak kecilnya. 2. Cintanya terhadap seni. Saat menginjak masa kuliah, Dior ingin sekali masuk jurusan arsitek, tapi karena ambisi sang ayah membuat Dior masuk jurusan politik. Dior akhirnya bersekolah di École des Sciences Politiques dan ayahnya berharap kelak Dior akan jadi diplomat. Tapi jiwa seninya tidak bisa dihentikan begitu saja. Saat ia lulus, yaitu pada tahun 1928, Dior membuka galeri seni yang walaupun ayahnya kurang setuju dengan idenya tersebut. Pada tahun 1931, Dior terpaksa menutup galerinya karena kakak dan ibunya meninggal, ditambah lagi bisnis ayahnya yang mengalami penurunan drastis. Akhirnya, Dior membuat sketsa untuk majalah Figaro Illustré demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, bekerja di couturier saat Perang Dunia. Tak lama setelah itu, Dior dipekerjakan sebagai asisten desain di couturier Paris, yaitu milik Robert Piguet. Namun tahun berikutnya disayangkan harus berhenti karena Dior bertugas di Prancis Selatan sebagai perwira tentara Prancis. Pada tahun 1940, Prancis akhirnya jatuh di tangan Jerman dan membuat Dior kembali ke Paris dan bekerja di couturier lainnya, yaitu milik Lucien Lelong. Pada masa perang inilah, Dior bekerja di rumah Lucien Lelong, mendandani wanita Nazi maupun kolaborator Prancis lainnya. 4. Awalnya tak ada yang suka dengan karyanya. Dengan bantuan Marcel Baussec, seorang wirausaha Prancis, Dior muncul dengan koleksi terbaru yang menuai kontroversi. Pada tahun 1947, Dior meluncurkan busana dengan detail bahu kecil, pinggang yang ramping, dan rok yang tebal. Pada saat itu, desainnya bertolak belakang dengan model pada zaman itu, yaitu bahu yang empuk dan rok yang pendek. Selain itu, Dior merancang baju di mana ada penekanan khusus pada pinggul dan payudara, sehingga mengharuskan wanita memakai korset dan juga alas. Hal itu yang membuat Dior kalah saing waktu itu dengan Coco Chanel yang cenderung melonggarkan pakaian wanita. Dior akhirnya menampilkan tampilan baru yang populer. Pada 1950-an, Dior memperkenalkan berbagai siluet baru, termasuk siluet garis H, garis A, dan juga garis Y. Lima. Akhir hidupnya. Pada tanggal 23 Oktober 1957, Dior mengalami serangan jantung dan meninggal di Italia. Kematian mendadak ini terjadi beberapa bulan sesudah Dior tampil di majalah Time dan menjadikannya perancang busana pertama yang tampil di cover Time. Dior meninggal di usia 52 tahun dan pada pemakamannya banyak yang berkunjung, yaitu sekitar 2.500 orang sebagai penghormatan terakhir. Akhirnya, Dior mewariskan House of Dior kepada Yves Saint Laurent. Itu dia sejarah singkat kehidupan Christian Dior. Walaupun dalam tekanan perang dan tidak didukung oleh ayahnya, Dior tetap bisa berkarya di ranah fashion. Namanya pun tetap dikenang sebagai perancang busana handal. Dan ini juga jadi bukti ya, kalau kamu mau jadi desainer, nggak harus kok kuliahnya jurusan fashion.
Belajar dari kisah Dior yang inspiratif kali ini, kejarlah mimpi kalian apapun background pendidikan kalian. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Keluarga Jahitmal bisa ketemu kita di Instagram, TikTok, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi biar begitu kita up, kalian langsung dapat updatean paling awal untuk video baru lainnya. Thanks for watching guys.